Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya, yaitu makanan yang halal dan haram. Ya. Setelah selesai menjelaskan tentang ayat-ayat terdahulu, kini berlanjut seruan Allah kepada manusia agar menikmati makanan yang baik-baik dalam kehidupannya, serta menjauhi segala makanan yang jelek dan menjijikkan. Seruan agar menjauhi makanan yang jelek ini sebagai peringatan bahwa seruan kepada hal-hal yang jelek termasuk makanan adalah seruan setan, ya. Allah juga mengingatkan kepada manusia agar jangan bertaklid dalam masalah akidah tanpa petunjuk dari Allah, dan mengungkapkan keaiban orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, padahal yang diseru ini tidak berakal dan tidak bisa mendengar, ya, patung-patung gitu, ya. Dan dari sini tampak ada kaitan antara topik yang lalu dengan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'ukum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzina yang yaqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bukhmun umyun fahum la yaqilun. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, ya. Setan itu musuh kita, jangan malah diikuti. Bodoh sekali kita mengikuti musuh kita, itu ya sama dengan dijerumuskan musuh, ya. Kalau sama musuh itu nggak bisa kita ikuti, ya. Kalau kita ikuti dijerumuskan musuh kita, ya, dijebak, dijerumuskan, dibunuh, ya. Sungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji, dan supaya kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak mengetahui, ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami peroleh dari orang-orang tua kami, ya. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun orang-orang tua mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapat petunjuk, ya? Ini pertanyaan tapi sudah ada jawabannya, ya Bapak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang untuk jelehke, ya, melehke. Orang ngerti apa-apa masa mau ikuti, ya. Wong bodoh kok mau ikuti, ya kowe malah terjerumus, ya. Orang ngerti apa-apa ngomong tok, ya. Butuh brus, ya, mau ikuti, ya wes, ya. Oke, omong kono-kono omong dadi gak duwe ilmu murahan. Orang yang punya ilmu itu ngomongnya sedikit, eman-eman, ya, dan hati-hati, ya. Gak kakek ngomong ngobrol kono ngobrol kene. Itu bukan masalah menengan atau cerai apa tidak, tapi masalah bagaimana menjaga
syahwatul kalam, ya, nafsu untuk ngomong. Kita harus menjaga itu. Kalau nggak bisa ya kita tidak bisa menjaga ilmu. Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, buta, ya. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Al-Baqarah 168 sampai 171. Seperti penegasan pada ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah adalah Tuhan yang satu, yang satu-satunya, bukan sekedar satu-satunya. Dialah pencipta alam semesta ini. Juga telah dijelaskan siapa saja yang mengambil Tuhan selain Allah, maka dia akan mendapat balasannya yang setimpal. Kemudian ayat berikut ini menjelaskan bahwa Allah adalah pemberi rezeki kepada manusia dan makhluk yang lain. Sekaligus Allah menerangkan mana makanannya halal dan mana makanannya haram. Keterangan seperti ini adalah cabang dari keilahian Allah sebagaimana menjelaskan yang telah lalu. Allah juga membolehkan manusia seluruhnya memakan makanan yang telah diberikan Allah di bumi ini, yang halal dan baik saja, serta meninggalkan yang haram, sebab yang haram itu sudah jelas, ya. Juga agar manusia tidak mengikuti langkah-langkah setan, termasuk dalam hal makanan, sebab setan itu adalah musuh mereka. Musuh kok diikuti, wah, tetap malah kalah. Musuh itu untuk diperangi, ya. Jangan didekati, musuh kok didekati. Kalau dekat ya berarti perang. Nah, itu mempersiapkan strategi. Oleh sebab itu setan tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, bahkan ia hanya menyuruh kepada kejelekan saja. Dan setan itu juga menyuruh manusia agar menghalalkan atau mengharamkan sesuatu sesuai dengan kehendak manusia tanpa ada perintah dari Allah. Gak apa-apa, itu gak usah khawatir, ya. Iya no, iya. Lakoni aja. Sementara manusia ingin kemudahan. Itu cara-cara seperti itu, dihibur. Bahkan menyuruh manusia agar mengatakan bahwa ini adalah syariat Allah sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan musyrik Quraisy. Ya. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, ya, halalan thayyibah, dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah setan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji, dan supaya kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Orang ngerti anggar karena iki ana ning Quran, ora bodoh nih. Orang mudeng. Makanan yang diperbolehkan atau yang halal dari apa-apa yang terdapat di bumi, kecuali yang sedikit yang dilarang karena berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan dan telah ditegaskan dalam nas syara, adalah terkait dengan akidah sekaligus bersesuaian dengan fitrah alam dan fitrah manusia yang tidak merusak alam dan tidak merusak diri sendiri. Allah telah memberikan semuanya sesuatu yang benar, yang bagus untuk kita. Jangan kita malah mencari yang sebaliknya, itu bahaya untuk kita. Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi bagi manusia. Oleh sebab itu Allah menghalalkan apa yang ada di bumi tanpa ada pembatasan tentang yang halal, kecuali masalah khusus yang berbahaya. Dan apabila yang di bumi ini tidak dihalalkan, maka hal ini melampaui daerah keseimbangan dan tujuan diciptakannya bumi untuk manusia. Tidak dilarang, yang dilarang itu sesuatu yang membahayakan, yang tidak ada baiknya untuk manusia, untuk tubuh manusia, dan untuk keseimbangan alam.
Jadi umumnya keterangan tentang penghalalan dari Allah ini yang manusia bisa menikmati dari apa-apa yang baik dan sesuai dengan fitrah manusia tanpa harus menerima dengan kesulitan dan sesak napas. Maka semua itu dengan satu syarat, yakni agar manusia menerima apa yang halal dan menjauhi apa yang haram dari apa-apa yang dirizkikan Allah ya. Maka ada halal karena apa bendanya ya, atau ada halal karena caranya ya. Kalau caranya halal halal, bendanya halal halal, tidak membahayakan. Nah, tapi kalau caranya haram haram. Membahayakan haram itu kalau caranya apa haram itu membahayakan apa, membahayakan psikologi orang, membahayakan apa rohia orang ya, membahayakan rasa orang, membahayakan semua yang berhubungan dengan sesuatu yang transenden ya, sesuatu yang berhubungan dengan hati, jiwa dan rasa. Itu yang caranya yang haram ya. Kalau bendanya yang haram itu membahayakan tubuh ya, umpamanya babi ya, salah satunya contohnya ada cacing pitanya bahaya untuk tubuh. Tapi kita juga harus berpikir bahwa kalaupun babi itu tidak ada bahayanya tapi tetap dilarang oleh Allah, kita juga harus mengikuti larangan itu, harus tunduk dan taat seperti itu. Cacing pita. Iya, cacing pita ya, cacing pita yang pipih, cacing yang pipih membahayakan tubuh. Iya, enggak warna merah. Kalau tidak begitu ya dengan mengucapkan kata-kata kufur dan hinaan terhadap Allah, membuat dusta atas nama Allah tanpa dasar yang tegas dan meyakinkan ya, yang dikatakan dalam Al-Quran. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami peroleh dari orang-orang tua kami. Ini nggak boleh ya. Kalau orang tuanya bener nggak apa-apa, tapi dikatakan seperti ini karena orang tuanya sudah nggak bener ya, angger melu saja, ini namanya taklid ya. Walaupun orang tuanya bener aja, kita harus berusaha untuk mencari ya bener-bener dari nas Al-Quran apa enggak gitu, dari nas apa hadis apa enggak gitu. Berusaha kalau sudah mampu untuk mencari. Makanya belajar ilmu agama itu jangan sampai berhenti. Golongan musyrikin sering diseru kepada Islam tetapi tidak mau menerimanya. Bahkan orang-orang ini lebih cenderung memegang ajaran-ajaran nenek moyangnya dan yang jahiliyah. Demikian juga orang-orang Yahudi yang meneruskan peninggalan orang tua mereka dan menolak seruan agama yang baru, yaitu Islam. Maka ayat di atas adalah berkaitan dengan masalah akidah ya, juga mengungkapkan aib orang yang taklid dalam masalah akidah, yang mereka tidak mau berpikir dan merenung, nggak mau berpikir, otaknya diberhentikan, istirahat terus, nggak mau berpikir. Untuk merenung saja nggak bisa, bisanya termenung ya. Bedanya apa merenung sama termenung? Merenung berpikir ya, berpikir tenanan, maksudnya berpikir yang produktif. Tapi termenung ku ngawoh ya, ngawoh, pikirannya kosong, termenung. Kalau merenung tuh memikirkan sesuatu. Selanjutnya ayat ini menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan orang
dengan golongan yang tidak mengutamakan akal pikiran dan tidak menghendaki petunjuk. Bila disuruhkan kepada mereka agar mengikuti segala yang ditentukan Allah, mereka tetap membandel dan fanatik pada apa yang telah mereka pegang selama itu yang berasal dari nenek moyang mereka, ya. Mau cuma ikut-ikut taklid seperti ini namanya taklid, tidak boleh seperti ini. Harus berusaha mencari ilmu agama atau tanya pada orang yang tahu ilmu agama dan jujur, ya. Kalau nggak jujur aja kadang kita masih terselewengkan, ya. Kelihatannya nggak tahu ilmu agama tapi orangnya nggak jujur, itu juga membahayakan dirinya dan orang yang ada di sekitarnya, ya. Ilmu agama cuma untuk dicari, untuk mencari pembenaran duniawi, pembenaran apa yang dilakukan, itu bahaya. Mereka enggan membuka pikiran untuk menyambut sesuatu yang baru. Mereka lebih suka berada dalam kerendahan dan kehilangan harga diri. Apakah mereka akan mengikuti juga, ya? Walaupun orang-orang tua mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapat petunjuk, ya nggak bisa, tidak boleh, ya. Orang-orang tua kita walaupun ya mamanya Abi nggak tahu ya diingatkan, ya. Tapi di Quran nggak seperti itu, Abi. Di Quran seperti ini, mamanya nanti kalian sudah mondok, sudah pintar, diingatkan di Quran gini-gini, Bi, dengan hikmah, dengan baik-baik, ya. Kalau masih tidak mau ya berarti ya masih kaku, nggak bisa dikasih masukan, nggak bisa dikandani. Ya udah, yang penting sudah diingatkan, ya diingatkan. Mereka tetap menapaktilasi jalan-jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang tidak mendapatkan petunjuk, tidak pernah belajar ilmu agama. Ngomong tentang agama bahaya, ya. Kalau orang tidak pernah belajar ilmu agama, ngomong tentang agama itu bahaya, ya. Belajar dari buku saja belum, nggak cukup, ya. Belajar ilmu agama itu ya minimal pernah, ya, dari orang yang tahu, ya, atau punya sanad keagamaan yang lurus, ya. Akhirnya mereka tetap taklid buta kepada nenek moyangnya. Oleh sebab itu dilukiskanlah untuk mereka itu suatu gambaran lucu karena kekolotan dan kebekuan pikiran yang ngotot, ya, gak kena dikandani, ya. Malah senengane ngandani biasanya ono wis kolot kaku, pikirannya beku, gak kena dikandani, senengane ngandani, sementara dia tidak punya ilmu untuk dikandano, untuk disampaikan, tapi senengane ngandani, ya. Tapi juga itu kadang menuduh orang lain gak kena dikandani, dia yang gak punya ilmu agama kok ngomong tentang ilmu agama, ya nggak bisa, ya. Ilmu agama itu tidak serta-merta tiba-tiba orang bisa, harus belajar dan menginsafi setiap apa yang ada di setiap yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi harus ada dua arah, dari dalam dan dari luar. Nah, setelah itu baru bisa sekedar membaca itu sudah bisa, karena sudah punya dasar ilmu agama. Kalau tidak punya dasar ilmu agama, ngomong tentang agama ya nggak masuk akal. Iman aja nggak ada, ilmu aja tipis, ngomong tentang ilmu agama bahaya. Mereka dilukiskan seperti binatang yang digembala, dan binatang ini tidak mengerti soran-soran dari orang lain, ya, kayak keledai, ya. Keledai itu enggak
Kalau sapi kan oh iku mandek, her iku menenggok gitu. Bahkan bila binatang itu mendengar apa yang diteriakkan penggembalanya, maka ia hanya sekedar mendengar tapi tidak mengerti, ora mudeng, tidak ada keinsafan, tidak ada pemahaman dalam apa yang didengar. Ya udah cuma dengar aja. Repotnya cuma dengar disampaikan ke orang lain dengan muluk-muluk seakan-akan dia pintar. Ini sesuatu kebohongan yang nyata. Seakan-akan orang melihatnya wah luar biasa, sementara dia cuma dengar saja dan tidak memahami hakikatnya. Tapi omongnya kayak wong pinter, itu bahaya. Orang-orang di atas ini seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang itu sendiri, karena binatang itu masih bisa mendengar, melihat, dan bersuara, tetapi orang-orang ini buta, tuli, dan bisu, serta tidak bisa berpikir. Buta, tuli, dan bisu bukan berarti fisiknya, ya, buta penglihatan mata hatinya, tuli, ya, tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar itu tidak bisa menginsafi, tidak bisa memaknai, tidak bisa menginternalisasi apa yang didengar, tidak bisa mensibgoh dirinya dengan apa yang didengar. Apa yang didengar kalaupun itu baik tidak masuk dalam hatinya, tidak masuk dalam relung hatinya, tapi cuma digunakan untuk ngomong kepada orang lain biar dia kelihatan pinter gitu. Tidak cukup dengan seperti ini. Ya, orang-orang seperti ini inginnya dapat penghargaan dari manusia, inginnya dapat atau inginnya dipandang manusia dengan kata-katanya, dengan omong-omongannya, walaupun dia tidak paham dengan omongan itu atau tidak mau memahami karena memang hatinya tertutup. Dan perumpamaan yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Artinya panggilan dan seruan saja itu sing dirungokno aku gak pernah ada proses memahami, ya, tidak pernah ada proses mencari hakikat apa yang ada dari seruan itu. Jadi tidak ada pernah proses internalisasi atau proses sibgoh, proses mewarnai hatinya, jiwanya dengan apa yang didengar itu. Lewat saja karena sudah tertutup dirinya. Ibaratnya kulahnya sudah penuh, dikasih masukan tidak mau, ditolak. Walaupun mereka mempunyai telinga, lidah, dan 2 mata, tetapi alat panca indera itu mereka sia-siakan. Maka mereka itu sama saja dengan orang yang buta, tuli, dan bisu, serta tidak berakal. Mereka itu tidak mendapat petunjuk. Orang-orang seperti ini sudah tidak tahu lagi tugasnya di bumi, dan sepertinya mereka tidak diberi telinga dan mata seperti itu. Ya, walaupun punya mata, punya telinga, punya mulut, semuanya tidak dimanfaatkan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, ya. Malah sebaliknya. Inilah puncak sindiran terhadap mereka karena tidak mau menggunakan pikirannya. Mereka menutup jendela-jendela pengetahuan dan hidayah, serta mereka cenderung menerima dan tetap melaksanakan akidah syariat yang bukan dari Allah. Nah, ini yang harus kita pahami, jangan sampai kita tersesat, ya. Tapi seakan-akan pintar itu bahaya. Bahayanya 2 kali, sudah tersesat, seakan-akan lebih tersesat lagi, semakin dalam dan semakin jauh kesesatannya. Ya, cukup. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gigiku coklat edik. Let's go.